Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel saya, channel Mikro Kreatif. Kali ini saya pengen melanjutkan video sebelumnya yang sempat tertunda ya, yaitu video cara penggunaan aplikasi cloning, yaitu nama aplikasinya Macrium. Kali ini di video ini, video part 3-nya Macrium, saya akan mau membahas bagaimana cara mengcloning Windows ya, mengcloning OS Windows, baik yang menggunakan SSD ataupun yang menggunakan hard disk, caranya sama. Oke, langsung aja kita akan coba. Kebetulan saya lagi gunakan laptop Acer dengan tipe TMP 21453 ya. Oke. Pertama yang harus kita lakukan adalah merubah settingan BIOS di unitnya ya. Kita nyalakan dulu, lalu tekan F2. Oke. Lalu di sini kita masuk ke menu main. Oke, teman-teman, di menu main ini kita aktifkan dulu F12-nya ya, boot option-nya. Lalu di enable biar mempermudah aja. Lalu di sini kita untuk SATA mode-nya atau VMB controller-nya kita disable. Setelah itu kita tampilkan dulu dengan menekan Ctrl S. Oke, ini nampil. Di sini kita disable ya, disable. Kenapa di disable? Supaya hard disk di internal unitnya terdeteksi, karena di Macrium ini untuk drivernya belum terinstall. Oke, lalu kita F10 aja, lalu enter, lalu tekan F12 karena kita tadi boot optionnya adalah F12. Setiap tipe atau brand lain pasti berbeda ya, tapi rata-rata di F12. Oke, di sini udah kelihatan flashdisk saya itu SanDisk ya. Pilih langsung aja. Ini kebetulan udah bootable Macrium. Kalau belum tahu cara bikin bootable Macriumnya, silahkan lihat di part 2-nya ya, cara penggunaan Macrium. Aja. Nah, ini dia tampilan pertama, dia akan install driver semuanya. Bagian di networking kita skip aja. Nah, ini kita pilih no aja. Ya, nggak ada. Ini aja. Oke, karena kita mau cloning, maka menu yang kita pilih adalah backup. Ya, backup. Lalu image selected disk. Ya. Lalu di sini ya, teman-teman semuanya, yang pastikan yang kita clone itu adalah disk 1 ya. Karena saya tidak menggunakan hard disk eksternal, jadi nggak kedetek. Nah, harusnya ini saya harus pakai eksternal dulu ya. Saya coba pasang eksternal dulu untuk menyimpan hasil cloningannya. Bentar. Oke, udah saya pasang hard disk eksternalnya. Saya coba cek dulu. Oke, kayaknya udah nampil nih yang F sama G ya. Oke. Hard disk eksternal ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menyimpan hasil cloningannya. Bebas teman-teman mau pakai flash disk atau mau hard disk eksternal juga gak apa-apa. Kalau flash disk ya minimal 64 GB lah ya. Oke, kita lanjut, klik backup, pilih image select disk. Lalu di sini pilih yang disk 1 ya, pastiin disk 1. Lalu kita di sini tentuin mau mana yang kita backup. Kalau sistem ini pas ya, semuanya sistem itu biasanya ada 4. Salah satunya adalah yang C ini. Ya, ini drive C-nya. Kalau mungkin ada drive D-nya di sini juga nongol atau drive D. Nah, terserah mau mana teman-teman yang mau cloning ya. Dan ini juga bisa teman-teman gunakan untuk backup data. Saya biasanya kalau untuk backup data amannya saya menggunakan dengan proses di cloning. Jadi lebih cepat, tidak bingung mana yang harus saya copy-copy. Jadi ini lebih enak. Ya.
Oke, klik bagian folder ini, lalu kita pilih drive mana yang kita mau menjadikan penyimpanan hasil codingannya. Saya F aja ya, nggak apa-apa, nggak saya pilih foldernya, lalu klik OK. Nah di sini saya unchecklist ya, lalu di sini saya kasih nama OS ini untuk tipe berapa gitu ya, atau nama bebas ya, ini data apa gitu ya. Saya kebetulan berubah OS, jadi saya namain berdasarkan tipe Win seberapa ya, tadi kalau nggak salah Win 10 ya, Win 10. Oke, lalu kita next ya, sampai di sini kita klik finish. Oke, prosesnya proses cloning simple seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau di sini ya udah kita tinggal nunggu sampai selesai saja. Kalau sudah selesai tinggal kita shutdown aja di sini, klik shutdown ya. Oke, biarin dulu, kita tunggu sampai dia selesai. Berapa lama proses copy ini? Proses copy ini berapa lama itu tergantung dari internal yang digunakan, hard disk apa SSD, satu. Kedua, berapa kapasitas atau data yang ada di internal storage-nya ya. Kalau memang lebih besar ya pas agak lama. Tapi balik lagi, jenis storage-nya apa, SSD atau hard disk. Kalau SSD pasti dia lebih cepat. Oke. Ketiga itu tadi kedua ya. Yang ketiganya adalah untuk penyimpanan hasil cleaningannya. Nah, hasil penyimpanan cleaningannya disimpannya di mana? Kalau sepengalaman saya, kalau ditaruh di flash disk itu prosesnya juga akan cukup lama ya. Tapi kalau di hard disk menurut saya lebih cepat ya, di hard disk eksternal itu lebih cepat. Oke, kita tunggu aja, ini udah 14%. Oke teman-teman, cukup cepat juga ya untuk prosesnya. Oke, di sini juga ada menu pilihan ya, mau high atau low priority. Lalu di sini juga kalau sudah selesai mau shutdown, hibernate atau suspend. Nah, saya biasanya sih no shutdown aja, jadi biar ketahuan oke atau tidaknya saya tahu gitu ya. Ini udah mencapai 76% ya. Transfer rate-nya juga cukup lumayan cepat ya, 936. Oh ya, satu lagi penyebab dia cepat juga tergantung port yang digunakan, USB berapa, 2.0 apa 3.0 atau Type C ya, itu juga berpengaruh. Oke, tinggal 50 detik lagi. Oke, 12 detik lagi teman-teman, kita tunggu aja sampai selesai ya. Oke, ini udah selesai, ciri-ciri selesai ya, image complete ya, kita klik OK aja. Lalu ini tidak ada lagi, kita close aja ya. Lalu di sini saya biasanya kalau mau langsung reboot juga nggak apa-apa, kalau satu juga nggak apa-apa, karena saya di sini hard disk eksternal itu kan baiknya ketika dicabut itu adalah posisi dia off, maka saya matikan dulu. Nah, saya matikan. Ini contoh jenis filenya ya teman-teman, yang yang udah di cloning. Ini contohnya, dia ekstensinya itu MRIMG ya. Ini berarti Macrium. Oke. Di sini kita shutdown aja. Oke. Kalau udah shutdown, kita lepas hard disk eksternalnya ya, biar aman. Nah, setelah semuanya aman, maka kita balikan settingan BIOS-nya ke semula ya. Untuk teman-teman semuanya, kalau ada settingan BIOS yang dirubah, maka teman-teman harus mengembalikannya ke semula.
Ya, kita nyalakan lagi. 2. Ini wajib ya teman-teman. Kita masuk ke menu main lagi. Sebenarnya langsung bisa di F9 ya. F9 setup default. Cuma buat memastikan, saya balikin lagi aja deh. Ctrl S. Nah ini yang paling penting ya, harus dibalikan itu yang ini. Family controller ini yang paling penting, atau SATA mode-nya yang penting dibalikin ke semula. Tadinya enable lagi. Kalau ini nggak dibalikin, maka OS yang ada di komputer ini dia akan error, blue screen ya. Kalau zaman dulu kan sama tuh, SATA mode kalau dia awalnya diinstal HCI, ketika kita ganti ke IDE itu dia akan error juga. Nah, ini kita F10, kalau udah dirubah F10 terus enter. Kalau F12 gimana? Ini nggak masalah sebenarnya ya. F12 ini nggak masalah, cuma hanya supaya kita pilih booting aja ke flash disk yang kita gunakan ya. Jadi contoh kita mau booting ke flash disk nih, nggak perlu setting-setting di sininya, maksudnya nggak perlu ininya diatur nih contohnya, maaf. Nah di sininya contoh dinaikin ya flash disknya, kalau kita colokin dia ada 2, jadi naikin paling atas itu flash disk kita. Nah kalau itu kan ribet lagi. Gimana kalau kita udah setting flash disk kita di atas, terus setelah selesai kita nggak setting ulang, khawatirnya adalah ada orang yang nyolokin flash disk juga, jadi nggak bisa booting. Oke, ini pilih enable aja F10. Yes. Jadi kalau di setting device susah. I'm at a payphone trying to call home. All of my